saat menjadi berekspresi bermuhammad kita di lokalitas kita itu, maka tidak lain dan tidak bukan kebudayaan yang akan menjadi piranti, menjadi instrumen dalam mengembangkan prinsip-prinsip kemuhammadan itu. Mungkin selama ini kita akan mengulas atau merenungkan tentang bagaimana meninjau atau melihat kembali yang kita sebut sebagai nilai. Bahkan kita berani menyebutnya nilai leluhur, nilai-nilai adiluhur dan seterusnya. Saya khawatir jangan-jangan itu klaim saja. Apa yang kita sebut sebagai kebudayaan yang maju, kebudayaan besar, yang kita pahami secara internal di negeri kita, belum tentu mungkin diapresiasi oleh pihak lain di luar kita sebagai sebuah kebudayaan tinggi. Apalagi kebudayaan yang ekspresinya sangat lokal. Saya sepakat dengan Pak Teguh bahwa hal-hal yang sifatnya ekspresi itu punya banyak probabilitas. Tetapi esensinya saya kira nilainya yang sedang kita cari. Mungkin ini sedikit mengulang bahwa misalnya para wali sanga ketika itu menjadikan kesenian atau bahkan melakukan rekayasa sosial melalui gerakan kebudayaan, sehingga kebudayaan ditumbuhkan, direbeskan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mengenai teknis ekspresinya sangat bergantung kepada misalnya lokalitas, bahkan geografi, bahkan cuaca, sampai pada artikulasi bahasa. Nah, artinya ekspresi-ekspresi ini sangat mungkin muncul dalam berbagai kemungkinan. Saya akan coba bicara berangkat dari apa yang ada. Kalau Mbak Tejo kan nanti beliau adalah pakar matematika, bukan matematika ya. Kalau Pak Teguh itu ahli ketahanan, saya berangkat dari nilai Quran. Di Quran itu disebutkan bahwa ada sebuah perdebatan kecil. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu dramanya adalah ketika Tuhanmu berkata bahwa Tuhan akan menjadikan khalifah fil ard. Satu susunan redaksi yang menarik adalah ja'ilun fil ardi khalifah. Kalimatnya bukan ja'ilun khalifah fil ard. Artinya keberadaan khalifahnya itu entar, tetapi justru yang ditaksis, yang dispesialkan itu fil ard. Kata fil ard, padahal manusia hidupnya kan di permukaan bumi. Kalau permukaan bumi, mestinya pilihan diksi yang digunakan adalah alal ard khalifah, nggak pakai fi. Kalau fi itu artinya di dalam. Sementara kita kan tidak sedang hidup di dalam bumi seperti curut ya. Kita kan benar di permukaan bumi, pakainya ala, on, bukan in. Tapi kalau fi berarti in earth, inward. Nah, ini menarik, artinya justru di dalam bumi. Kata ard, alif ro'do. Ini sengaja saya pakai begini-begini karena kalau Mas Tejo kan nggak bisa refleks. Ledek. Beliau kalau diledek itu nanti keluar ledekannya lebih besar lagi. Alif ro'do itu ard. Mungkin Barat itu mungkin tidak punya tradisi earth. Dia ambil dari kata ard ini mungkin lebih kenal dengan land. Land itu tanah. Art itu satu bentukan balungan huruf yang satu istiqoq, satu akar kata dengan kata ridho. Bumi memiliki makna yang sangat dekat dengan kata ridho. Kebetulan kata ridho juga berimplikasi atau derivasinya dengan kata marid yang artinya sakit. Ayo, hubungannya apa antara ard, bumi, ridho, kerelaan, dan marid, sakit? Kita melihat bahwa ada juga satu ungkapan dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa hormatilah bumi karena bumi adalah ibu. Itu hadis Rasulullah. Ternyata konteks bumi sebagai ibu itu juga dikenal dalam tradisi kita, ibu pertiwi ya, dan seterusnya. Dan tentu saja dalam tradisi Taoisme misalnya ada bapak ayah dan bumi sebagai
sebagai ibu. Nah kalau ngomong ibu memiliki keriduan, itu keriduan mengandung, keriduan melahirkan dan seterusnya. Jangan-jangan fil ard itu adalah setelah di dalam wilayah keriduan seorang anak dalam arham yang dikreasi oleh Allah itu baru bisa mungkin dia akan menjadi khalifah kalau dia keluar lahir dari prinsip keibuan. Bukan satu kebetulan bahwa di antara peradaban penting salah satunya adalah pengagungan kepada perempuan, kepada ibu, kepada ibu. Nah, dari value ini atau ta'alu fiha art itu muncul pertanyaan dari malaikat. Karena malaikat punya catatan, memori atau kemungkinan dengan pertanyaan kritis. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, apakah Engkau akan menciptakan satu umat, satu pribadi yang punya kecenderungan untuk melakukan ifsad, melakukan destruksi, kerusakan, bahkan wa yasfiku dima, bahkan menumpahkan darah. Di situ Allah berfirman menjawab bukan dengan jawaban untuk menjawab pertanyaan itu, tapi qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian para malaikat ketahui. Praktiknya ternyata apa yang digelisahkan oleh malaikat sebenarnya memang benar terjadi. Peradaban pertama terjadi adalah peradaban pertumpahan darah ketika Qabil menumpahkan darah Habil untuk memperebutkan Ikrimah, lalu diminta oleh ayahnya Adam untuk memberikan kurban kepada Tuhan, tapi Tuhan hanya menerima kurbannya Habil. Lalu Qabil tidak terima, terjadilah penumpahan darah pertama. Lalu peradaban besar itu lahir dari pertumpahan darah demi pertumpahan darah atas nama agama, pertumpahan darah pada Yesus, pertumpahan darah Husain di Karbala, pertumpahan darah Al-Halaj, dan seterusnya hingga sajak Khair Anwar yang tubuh yang menguncur darah itu. Nah, dari sini bukan kebetulan karena darah damiyun, dumtum, dama itu juga menjadi satu akar kata dengan kata Adam yang merupakan manusia pertama. Tapi Adam itu adalah sebenarnya ekspresi lain selain alif dal mim, sementara selama ini kita menyusunnya dalam bentuk alif lam mim. Nah kalau alif lam mim closingnya sebenarnya puncaknya adalah Muhammad. Maka perkenankan saya membuat sebuah simpul sementara. Value Al-Quran sebenarnya mau mengatakan umat Islam adalah menjadi Muhammad. Siapapun kita harus menjadi Muhammad. Persoalannya tidak semuanya hidup di Arab. Menjadi Muhammad karena kebetulan kita di Tegal, menjadi Muhammad dalam konteks ketegalan. Menjadi Muhammad dalam konteks Sidoarjo, menjadi Muhammad di Situbondo, menjadi Muhammad di Situbondo ya? Ini Muhammadnya. Muhammad di Madura. Ngomongin. Dan seterusnya, Muhammad di Jogja, nggak enak ya jadul nggak disebutin. Muhammad di mana-mana. Jadi kalau ngomong lokalitas itu tentang ekspresi tadi, tapi substansinya adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Wah, Muhammadun Basyarul Bashar. Muhammad panjang sekali asma-asmanya. Panjang sekali dia adalah sang pembuka, sang pembawa, inspirator, yang merangkul, yang jujur, yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Tapi artikulasinya disampaikan dalam lokalitas. Maka menurut saya, Nahdlatul Ulama dalam hal ini tidak perlu minder untuk mengatakan bahwa kami adalah Muhammadiyah. Kami adalah Muhammad NU. Menjadi pribadi yang harus menjadi Muhammad, tapi kembali pada lokalitas kita masing-masing. Yang menjadi masalah adalah kita sebenarnya orang lokal, tapi merasa sebagai orang Arab. Gitu kan? Orangnya lokal tapi malah berkostum Arabia. Jadi justru value-nya, nilai Qur'annya, kan ada redaksinya kan. Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, ya Sayyidah Aisyah, siapa sih sebenarnya Muhammad? Jawabnya Aisyah adalah, dia adalah Al-Quran.
Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau Al-Quran adalah dustur muslimin, sementara Quran yang berjalan itu Muhammad, dan Muhammad disebut sebagai laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai role model, sebagai model dari seluruh realitas Al-Quran, maka sebenarnya kita ngaji Quran, berfikih, bertauhid, berapa untuk menjadi Muhammad. Tapi menjadi Muhammad itu akan kembali kepada anasir lokalitas kita. Saat menjadi berekspresi bermuhammad kita di lokalitas kita itu, maka tidak lain dan tidak bukan kebudayaan yang akan menjadi piranti, menjadi instrumen dalam mengembangkan prinsip-prinsip kemuhammadan itu.